kalau saya kurang lebih 15 juta. Oke, nah ini mungkin masyarakat perlu tahu nih. Jadi gambaran perkuliahan tadi udah dijelaskan. Kemudian, nah sekarang nih gambaran biaya nih. Untuk Arum sendiri dulu biayanya seperti apa? Silahkan Arum. Oke, dari segi biaya ya, saya buka contekan dulu ya dok. Sebenarnya kalau di Poltekkes Yogyakarta itu, kita itu sudah ada yang mengatur, jadi istilahnya ada perundang-undangannya. Nah, jadi di tahun 2014 sampai di tahun saya 2015, sekitar berapa ya? Tahun 2013 apa ya dok ya? Tunggu sebentar, saya cek dulu. Jadi memang dari SPP-nya itu tuh saya sendiri bukan per bulan, per 6 semesternya, per semesternya itu 3 juta. Nah, setelah tahun saya itu sudah mulai 5,4 dok, 5,4 juta. Jadi perbedaannya gini, kenapa kok tempatku lebih mahal? Nah, kita telusuri nih ya, namanya juga anak-anak ini ya, julid-julid. Biasanya cewek kan biasanya julid-julid ya dok ya. Nah, itu ternyata kalau di bawah saya itu kan mereka tidak bayar wisuda lagi, itu sudah include di harga kenaikan itu. Nah, tapi kalau saya masih bayar wisuda, seperti itu dok. Kalau untuk yang di awal, bayar di awal tuh, kayak sumbangan-sumbangan yang di awal? Sumbangan di awal sih kalau saya kurang lebih 15 jutaan, ya 15 juta. Kalau di adik kelas saya emang sekitar 15 tapi lebih. Kalau saya 15 nggak kurang, jadi pas kayaknya 15 gitu. Itu ada pilihan-pilihannya atau semua dipukul rata segitu semua? Dipukul rata semua sih dok, nggak ada yang itu, tapi kayak bayarnya tuh kayak bukan per tahap dok. Jadi misalnya nih keluar pertama, jadi itu kan kalau di Keperluan Gigi alhamdulillah itu ada asramanya. Nah kalau misalnya nggak asrama itu nanti kurang dari 15 juta seperti itu. Kalau nggak salah sih asrama itu sekitar 4,7 juta gitu. Nah kalau yang lainnya itu udah include dari sumbangan, terus SPP, terus abis itu seragam, karena kan kita berseragam ya dok ya. Setelah itu ada kayak sudah ada yang ospek dan lain-lain. Nah setiap tahunnya di kayak seperti ganjil, maksudnya semester ganjil itu biasanya ada penambahan. Misalnya nih saya 3 juta kayak dok ya, plus misalnya semester 3-nya saya nanti bayar plus 285. Nah itu 285 saya kurang begitu tahu ya apa masih sekarang ya, tapi sepertinya memang udah diatur sih dari Kemenkesnya, karena kan memang kita di naungan Kemenkes. Jadi ketika kita mengeluarkan uang ataupun mereka istilahnya membicarakan nominal itu sudah memang udah diatur seperti itu. Jadi memang istilahnya korupsi itu tuh ya mengantisipasi korupsi seperti itu dok. Ada program beasiswanya juga nggak sih? Alhamdulillah ada, tapi yang memang benar-benar istilahnya beasiswa itu dikhususkan untuk orang-orang yang kayak misalnya dia tuh ikut ilmiah, kerja karya tulis ilmiah seperti itu. Terus kalau misalnya yang tidak mampu juga ada seperti itu sih. Tapi kalau misalnya yang beasiswa saya kurang begitu tahu sih. Tapi kalau teman saya kebetulan ada sih yang dapat. Nah kebetulan dia itu bikin istilahnya kayak bikin suatu kayak apa ya, bikin apa sih, alat kayak gitu sih dok. Nah jadi kayak istilahnya inovasi terbaru seperti itu dok. Dan nilainya pun juga harus tinggi banget dok gitu. Jadi kalau beasiswa tuh menurut aku ya agak-agak lumayan jarang, ya istilahnya jarang kalau nggak bener-bener wow gitu. Oke. Nah, Arum ini pasti masuk ke yang wow juga pasti. Nilainya wow. Aduh. Karena jadi duta kampus juga nih kabarnya nih. Duta kampus Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Aduh. Ini pasti dulu banyak sekali kriteria-kriteria yang memang wow gitu loh. Nah, ini gimana nih bisa diceritakan nih soal duta kampus?
Oke, sebenarnya itu adalah perwakilan dari jurusan sih, Dok. Jadi itu sebenarnya kebetulan kan saya HMJ juga ya, Dok ya. Nah, itu sebenarnya nggak ada kriteria khusus dan kebetulan di saat seangkatan saya itu kan saya menjabat masih adik tingkat ya, Dok ya. Masih ya namanya maba ya. Nah, itu kan nurut ya sama kakak kelas ya, kakak tingkat. Padahal udah tahu nih aku tuh gak punya basic apapun gitu loh, dalam artian aku nggak punya minat dan bakat apapun gitu. Nah, di kayak istilahnya ya udah kamu aja deh, karena emang di saat itu pemilihannya itu waktu ini, Dok, lagi perkuliahannya tuh lagi libur gitu. Nah, jadi ya udah kamu aja deh, kebetulan kan aku di minat dan bakat. Nah, ya udah kamu aja biar gampang. Nah, tapi setelah di tahunku ya, karena mungkin ada istilahnya kok aku bisa masuk seperti itu ya, mungkin karena aku HMJ ya waktu pas itu dulu. Tapi aku juga nggak apa namanya, aku juga nggak bilang aku sendiri wow gitu tuh, enggak, Dok, enggak sama sekali, karena ada juga yang mengatakan aku tuh gak punya bakat apa-apa, seriusan. Ada yang mengatakan seperti itu, Arum tuh punya bakat apa sih, ada kan yang seperti itu, teman-teman. Ya udahlah, aku bilang kayak gitu. Orang juga cuma disuruh, jadi kayak istilahnya sebenarnya nggak mau, tapi karena ya udahlah daripada kampus kena maksudnya jurusan kita kena denda, ya udahlah seperti itu. Tapi itu malah sebenarnya walaupun aku nggak menang, aku dapat pembelajaran banget dari situ, dimana attitude yang baik dan benar, cara jalan cewek yang benar itu seperti apa ketika pakai high heels gitu ya, dan cara bertutur kata pun juga jelas seperti itu tuh. Kayak oh ya udah, mungkin memang Tuhan lagi-lagi ya, Allah tuh selalu berikan aku jalan untuk aku menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Dan dari misalnya kayak ya ada yang omongan lah ya, Dok ya, ada omongan Arum tuh punya bakat apa. Nah, punya bakat apa, oke deh, emang sih kayaknya aku tuh emang gak punya bakat apa-apa deh gitu. Tapi dari aku SMA itu emang aku ikut teater. Nah, waktu pas di duta kampus itu aku membuat kayak storytelling, tapi bukan bahasa Inggris sih, kayak ya istilahnya bercerita seperti itu gitu, Dok. Jadi kayak saya nggak begitu wow banget gitu, tapi ya dari situ saya bisa dapat ilmu, walaupun dapat hujatan ya, sempet ya, karena ya saya sih orangnya alhamdulillah saya masuk di dunia cewek semua. Awalnya saya kaget, tapi makin kesini, maksudnya dari kejadian-kejadian itu membuat saya kuat, istilahnya ya udah sih, apa sih orang ngomong apa, dan mereka mau berkata apa, menghujat aku, yang penting aku sih fine-fine aja seperti itu. Dan aku bisa membuktikan itu di UKM ku ternyata, alhamdulillah, dan bikin mereka tutup mulut ya. Mungkin yang nonton mungkin ya udahlah biarin aja, aku sih nggak pernah dendam, tapi itu bikin motivasi aku sih. Jadi di UKM teaterku itu aku mengeluarkan bakat aku, Dok, gitu, Dok. Oke, keren banget. Jadi inspiratif banget ini ceritanya. Jadi memang nggak masalah lah orang bilang apa, toh kita nggak bisa menyenangkan hati semua orang dan memuaskan setiap orang gitu kan. Pasti ada orang-orang di luar sana yang karakternya kayak Butejo dan teman-temannya itu ya. Nah, kayak gitu. Butejo itu kebetulan ya, Dok ya, yang jadi Fikrinya, ini bukan promosi ya, Dok. Yang pelatih pertamanya kita, pelatih yang ngajarin kita untuk pentas pertama kali, itu yang jadi Fikri. Itu namanya Kak Hardiansyah Wow. Yoga Pratama, itu orangnya. Kan tahu banget dong kalau nonton videonya ya. Keren. Jadi emang Arum nih kayaknya memang minatnya ada di ini ya, kayak teater seperti itu, dan UKM ada UKM UKM teater namanya UKM, ya. Tapi kalau UKM teater kalau di Poltekkes itu ada memang. Tapi kita juga ikut di universitas lain juga. Jadi kayak teman-teman kita itu
dari universitas lain. Jadi saya itu mindset diri saya nggak mau terkungkung di Poltekkes aja. Saya pengen istilahnya bersosialisasi dengan universitas lain. Nah, jadi kayak istilahnya saya pengen apa ya, mengambil dari sisi lain dari Poltekkes. Karena jujur kalau misalnya saya hanya di Poltekkes Kempas Yogyakarta, saya tidak akan bisa berkembang gitu loh. Istilahnya kayak istilahnya beda ya, kalau di universitas kan ada rektor, kalau kita tuh nggak, beda direktur. Nah jadi kayak oh apa sih, kok bedanya apa sih, nah seperti itu dok. Jadi ya lagi-lagi ya dok ya, dari hal yang tidak pernah kita duga terus jadi pelajaran buat kita gitu loh. Ya alhamdulillah sih gitu dok. Iya. Oke, untuk tempat kuliahnya sendiri, apakah di semua tempat yang menyelenggarakan D3 selalu ada D4-nya? Tidak. Atau gimana? Mungkin di selain yang di Jogja sendiri, di mana ada D4? Silakan Arum. Kalau di D4 itu setahu saya ya dok ya, sepertinya di Poltekkes Semarang apa ya? Poltekkes Semarang. Ini kalau misalnya salah, mohon maaf ya. Jadi waktu itu saya ngelihat dari segi, kan kebetulan beberapa waktu yang lalu kan saya ada ikut tes dan saya menyeleksi maksudnya ngelihat istilahnya apa ya, pantauan musuh saya tuh ada berapa aja sih di D4 Kepelatihan Gigi. Nah itu kebetulan tuh ada di daerah Tasikmalaya, itu ada Poltekkes Tasikmalaya, Poltekkes Bandung, terus Poltekkes Surabaya kayaknya ada deh, terus Poltekkes Semarang, terus kalau Jakarta kayaknya nggak ada deh. Jakarta ada nggak ya? Ya itu sih dok kayaknya. Tapi kalau yang ada D4-nya juga ada Poltekkes Jambi, itu kayaknya ada. Jambi, Aceh, terus Tanjung Karang. Jadi ada sih dok. Kalau misalnya mau tahu, itu ada rekrutan dari Poltekkes tuh ada ngeluarin D4 D3-nya gitu. Tapi saya kurang begitu tahu sih yang ini, tapi saya taunya yang di wilayah 2 ya. Saya tuh wilayah 2 ya. Gitu dok. Oke, nanti kalau yang belum disebut tadi silakan ditambahkan di kolom komentar.